hadir saudara sekalian. Kelas berapa sekarang? 12. 12. Kebanyakan semuanya tinggal di Banjar atau Banjar kira. Yang mau sopo? Dia. Oh, dari daerah saja. Ya ini teknologi rekayasa elektromagnetis. Kata elektromagnetis berarti ada elektronya, ada medisnya. Elektro itu ya kalau kalian belajar listrik sama elektronika di IPA ya. Kalau medis itu berarti terkait dengan alat-alat kesehatan. Contohnya apa? Misalnya mengukur apa? Tekanan darah, impuls, apalagi sinar X ya, diajarin ya, scan, MRI dan sebagainya itu diajarin ya. Nah itu nanti dipelajari di sini. Nah ini contohnya adalah ada apa namanya hadis mahasiswa yang memiliki prestasi ya dari semester awal semester ketiga ya, dari semester 5. Ini semester berapa ya ini? Semester 5 ya. Mungkin Pak Cuma mau jelasin masing-masing. Ya baik ya. Di sini ya di elektromagnetis itu kan kaitannya dengan alat-alat medis. Alat-alat medis itu bisa diperbaiki, kemudian dipelihara. Itu yang memperbaiki, yang memelihara itu adalah elektromagnetis ya. Nah ini adalah sebuah kursi ya, sebuah kursi ini ada orang lagi diambil darahnya ya, diambil darahnya. Nah setiap orang kan beda-beda ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kecil, ada yang besar. Nah ketika diambil darahnya, kursinya kan kursi itu saja ya. Nah biar tidak terjadi salah tusuk ya, kemudian sakit dalam menusuk. Nah ini kami membuat untuk mengatur ketinggian ya, ketinggian supaya nyaman, supaya si pasien itu nyaman diambil darahnya sehingga tidak terjadi sakit ya. Kan pernah diambil darahnya kan? Pernah merasakan persil gitu kan? Mungkin salah sudut atau gimana ya. Nah ini dari inovasi seperti ini ya, alat-alat medis kita mendapatkan silver medal ya di Malaysia ini, di International Research and Innovation Symposium di Malaysia (IHM). Kemudian bisa mendengar saja Bapak. Kemudian berikutnya adalah ini ya, smart ya, smart dari farm, smart kan pintar ya. Nah ini untuk pasien ya, untuk pasien kan disuntikan dosis dan lain sebagainya ya. Kalau yang manual kan disuntikannya oleh perawat ya. Perawat itu kan manusia ya. Bisa saja perawat itu ngantuk ya, kemudian tidur, dan juga nonton Piala Dunia ya. Karena lagi nonton Piala Dunia. Nah dengan modifikasi kita ini kalau obat akan habis, ini bisa diketahui lewat HP perawat ya. Kemudian bukan hanya obat akan habis, tapi bisa disuntikan ya, disuntikan lewat HP ya. Karena di sini ada komponennya, disuntikan lewat HP. Ini ada notifikasinya, begitu sudah masuk dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebuah inovasi ya dari alat-alat kesehatan. Ini mendapatkan silver medal di kejuaraan internasional. Kemudian yang berikutnya ini ada alat kesehatan namanya inkubator ya. Inkubator itu untuk apa? Untuk bayi prematur ya. Nah ini di latar belakangi pernah suatu inkubator itu panasnya ya atau suhunya itu melebihi normal sehingga menyebabkan si bayi itu mengalami kematian. Nah kita menambahkan fitur ya, dimana ketika suhunya melebihi normal itu notifikasi suhunya berlebih itu bisa keluar ke HP, dan nanti dari HP itu bisa mematikan powernya inkubator supaya dimatikan sehingga mengurangi terjadinya kecelakaan pada bayi. Ini menggunakan teknologi IoT. Ada yang sudah pernah dengar IoT itu apa? Belum ya, belum
belum. Nah, nanti kalau kuliah di sini di elektromedis ya, nanti akan diajari mengenai IoT. Jadi mendapatkan emas di ajang internasional. Kemudian yang selanjutnya ini infus pump ya, infus pump. Nah ini dilatar belakangi karena adanya COVID-19 waktu itu, sehingga supaya tidak kontak dengan pasien ya, tidak kontak dengan pasien, ini juga bisa diatur infus pumpnya ini berapa posisinya ya, dari jarak jauh menggunakan IoT. Nah kemudian ini adalah X-ray ya, menggunakan pengendalian jarak jauh. Jadi kalau sudah ada yang pernah di ronsen di sini, sudah ketika di ronsen kan kena sinar X ya. Nah kena sinar X itu kan buat pasiennya. Nah kalau operator ini kan setiap hari menyalakan sinar X ya. Nah ini bisa diatur ininya ya, bisa up down ya dengan menggunakan suara. Dengan menggunakan suara itu nanti dari HP bisa diatur jarak jauh dari operatornya, itu tidak harus di ruangan ronsen ya, bisa dari jarak jauh nanti mau di. Jadi ada apa namanya, didampingi oleh dosen belajar bagaimana mengoperasikan itu, ya kan. Paling tidak ketika kalian datang ke sana itu yang ada di dalam apa itu namanya, itu kepala itu apa saja ya, bagaimana prinsip berjasnya dan sebagainya itu. Karena IPA kami apa orang IPA biasanya udah belajar itu ya. Tapi kebetulan di sini yang masuk di sini juga di sana IPS, itu yang sebelah kanan itu ya berarti ya, dari tembok ini itu jurusan bahasa itu. Ya, panas itu IPS sebetulnya. Kalau panas IPS, jadi yang kalian yang IPS bisa masuk ke sini dia bisa juara ya. Jadi dia bisa memahami elektronika ya. Tapi saya itu juga saya ya itu bisa kita sih. Kalau di sini dia bisa bergerak. Ada pertanyaan? Ya,